Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tuzahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas manajemen 7A dari Universitas Muslim Nusantara Aslia Medan. Nah, di sini kami berdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Rizka Ananda Azhari, teman saya Rizka Bella, dan Muhammad Arif Hudaya Lubis. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen operasional tentang manajemen proyek, di mana yang pertama yaitu arti penting manajemen proyek, yang kedua perencanaan proyek, yang ketiga struktur perincian kerja, yang keempat penentuan jadwal proyek, yang kelima pengendalian proyek. Nah, baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai arti penting manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan suatu rangkaian aktivitas yang di dalamnya terdiri dari kegiatan perencanaan, penjadwalan, pengendalian proyek yang terdiri dari beberapa aktivitas atau kegiatan. Manajemen proyek dapat diterapkan pada jenis proyek apapun dan dipakai dalam secara luas dalam suatu proyek yang besar dan kompleks. Fokus utama manajemen proyek adalah pencapaian tujuan akhir proyek dengan segala batasan yang ada, waktu dan dana yang tersedia. Tujuan utama manajemen proyek yaitu untuk membantu manajemen dalam menyusun manajemen penjadwalan ataupun schedule dalam suatu proyek, menentukan total waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu proyek, menentukan aktivitas atau kegiatan yang perlu didahulukan, dan menentukan biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu proyek. Semuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan dan berlangsung secara terus-menerus dengan berjalannya waktu. Adapun pengertian manajemen proyek yang lain yaitu manajemen proyek merupakan suatu pemikiran tentang manajemen yang ditujukan untuk mengelola kegiatan yang berbentuk proyek. Manajemen proyek merupakan tantangan yang sulit bagi manajemen manajemen operasi. Manajemen proyek melibatkan 3 fase, yaitu yang pertama fase perencanaan, di mana fase ini meliputi penyiapan tujuan proyek dan pengendalian proyek. Yang kedua yaitu penentuan jadwal, di mana fase ini berkaitan dengan orang, uang, dan pasokan aktivitas tertentu dan mengaitkan aktivitas satu sama lain. Yang ketiga yaitu pengendalian. Di sini perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Kemudian yaitu pada sub kedua saya akan menjelaskan mengenai perencanaan proyek. Proyek bisa digambarkan sebagai serangkaian tugas yang terkait yang ditujukan untuk sasaran utama dalam suatu perusahaan. Sebuah organisasi proyek dikembangkan untuk memastikan program yang ada pada saat ini yang berlangsung secara terus-menerus dan lancar. Pengorganisasian proyek dapat berguna ketika memenuhi syarat, yaitu yang pertama, tugas pekerjaan bisa dijelaskan oleh sebuah tujuan fisik maupun tepat waktu. Yang kedua, pekerjaan bersifat unik ataupun tidak umum bagi suatu organisasi pada saat ini. Yang ketiga yaitu pekerjaan berisikan tugas-tugas rumit yang saling terkait dan memerlukan kemampuan khusus. Yang keempat, proyek bersifat sementara namun penting bagi suatu organisasi. Yang terakhir atau yang kelima yaitu proyek
proyek. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Rizka Bella. Kepada Rizka Bella kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizka Ananda Azhari. Struktur perincian kerja. Tim manajemen proyek memulai tugasnya dengan baik sebelum pengeksekusian proyek sehingga sebuah rencana bisa dibuat. Salah satu langkah pertamanya adalah membuat secara hati-hati tujuan dari proyek. Kemudian, memerinci proyek tersebut ke dalam bagian-bagian yang dapat dikelola. Struktur perincian kerja atau work breakdown structure ini menjelaskan proyek dengan membaginya ke dalam subkomponen utama atau tugas, yang kemudian dibagi ke dalam komponen yang lebih detail lagi dan akhirnya ke dalam serangkaian aktivitas, serta biaya yang terkait dengannya. Pembagian proyek ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil bisa menjadi sangat sulit, tetapi hal itu penting bagi pengelolaan proyek dan bagi penentuan jadwal keberhasilan. Persyaratan besar bagi orang, pasokan, dan perlengkapan juga diestimasi dalam fase perencanaan ini. Struktur perincian kerja umumnya menurun jumlahnya dari atas hingga ke bawah dan tersusun seperti di bawah ini. Tingkat yang pertama itu ada proyek, yang kedua tugas utama dalam proyek, yang ketiga subtugas dalam tugas utama, yang keempat aktivitas-aktivitas atau paket kerja yang akan diselesaikan. Selanjutnya, penentuan jadwal proyek. Penentuan jadwal proyek melibatkan pengurutan dan pembagian waktu ke semua aktivitas proyek pada tahap ini. Manajer memutuskan berapa lama suatu aktivitas akan memakan waktu dan menghitung sumber daya yang diperlukan pada masing-masing tahapan produksi. Manajer juga akan merencanakan jadwal yang berbeda bagi kebutuhan akan personel berdasarkan pada jenis kemampuan atau manajemen teknik atau menuangkan beton misalnya dan kebutuhan akan bahan material. Salah satu pendekatan penentuan jadwal yang populer adalah grafik Gantt. Grafik Gantt atau Gantt chart merupakan cara yang mudah dalam membantu manajer memastikan bahwa yang pertama aktivitas direncanakan, yang kedua urutan kinerja didokumentasikan, yang ketiga waktu aktivitas diestimasi dan dicatat, dan yang keempat, waktu proyek keseluruhan dikembangkan. Grafik Gantt merupakan mudah untuk dipahami. Batang horizontal digambar untuk masing-masing aktivitas proyek sepanjang periode waktu. Ilustrasi dari sebuah layanan rutin dari sebuah pesawat penumpang. Penentuan jadwal proyek memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan hubungan dari masing-masing aktivitas dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan proyek. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan yang lebih diutamakan di antara berbagai aktivitas. Yang ketiga, mendorong pengaturan waktu realistik dan estimasi biaya untuk masing-masing aktivitas. Yang keempat, membantu menjadikan lebih baik penggunaan orang, uang, dan sumber daya materi dengan mengidentifikasi kemacetan utama dalam proyek. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Arif Hudaya Lubis. Baiklah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami yaitu Muhammad Arif Hudaya Lubis. Kepada Arif Hudaya Lubis kami persilakan. Tentang pengendalian proyek. Kendalian proyek seperti kendali sistem melibatkan pengawasan yang ketat terhadap sumber daya, kualitas dari anggaran. Kendali juga berarti menggunakan sebuah siklus umpan balik atau feedback
untuk merevisi rencana proyek dan memiliki untuk memindahkan sumber daya kemanapun mereka dibutuhkan. Program-program ini dihasilkan berupa rincian biaya yang detail. Yang kedua, berupa program guru. Yang ketiga, tabel distribusi biaya. Yang keempat, rangkuman biaya. Dan yang kelima, peramalan bahan mentah dan pengeluaran. Yang keenam, laporan varian. 7, varian analisis waktu. Adapun juga teknik manajemen proyek atau sebutan PERT dan CPM. PERT merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique, yaitu teknik menilai dan meninjau kembali program. Sedangkan CPM adalah dari PERT method atau metode jalur kritis. Teknik tinjauan ulang dan evaluasi program PERT merupakan sebuah teknik di mana manajemen proyek yang menggunakan 3 waktu estimasi untuk masing-masing aktivitas. Sedangkan metode jalur kritis atau disebut dengan CPM merupakan teknik manajemen proyek yang hanya menggunakan satu faktor waktu aktivitas. Baiklah, demikianlah hasil dari penjelasan materi tentang manajemen operasional, yaitu manajemen proyek. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik dan saran kami tunggu.